yang akan dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Untuk kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Niha dan juga teman-teman. Jadi di sini saya bersama Ika Zuliana akan mempresentasikan praktikum yang pertama mengenai kabel koaksial. Jadi untuk presentasi hari ini akan ada dua bagian. Yang pertama ada mengenai kabel koaksial dan juga pengkabelan koaksial dengan konektor BNC. Untuk yang pertama di kabel koaksial sendiri nanti akan ada pengertian sejarah, karakteristik, contoh penerapan, kelebihan dan juga kekurangan. Di bagian kedua nanti akan ada pengertian fungsi konektor BNC dan juga jenis-jenisnya. Yang bagian pertama ada kabel koaksial. Di sini ada pengertian dari kabel koaksial sendiri. Apa sih kabel koaksial? Jadi secara umum kabel koaksial adalah kabel tembaga yang dibuat khusus dengan komponen yang terdiri dari dua konduktor yang dapat mengirim informasi dengan frekuensi cukup lebar dengan pelindung logam. Sebuah konduktor silindris luar berongga yang mengelilingi satu kawat konduktor bagian dalam dan komponen lain yang bertujuan untuk memblokir gangguan sinyal. Dan di sini dapat kita lihat ada contoh dari gambar kabel koaksial sendiri, di mana kabel koaksial terdiri dari 4 bagian, yaitu ada konduktor, grounding, isolator dalam, dan juga isolator luar. Di mana dari setiap bagian-bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama ada konduktor. Konduktor sendiri adalah bagian yang menjadi inti dari kabel koaksial, di mana konduktor digunakan sebagai tempat di mana lalu lintas data dalam jaringan berlangsung. Yang kedua ada grounding. Grounding sendiri berbentuk kabel berserabut yang dipilin dalam posisi menyilang serta mengelilingi isolator bagian dalam. Fungsi dari grounding sendiri adalah untuk mengantisipasi adanya intervensi dari frekuensi listrik yang tidak diharapkan. Yang ketiga ada isolator dalam, di mana fungsinya adalah untuk melindungi inti kabel ataupun konduktor. Yang terakhir ada isolator luar, di mana bagian ini adalah bagian luar dari kabel yang berfungsi untuk melindungi keseluruhan bagian kabel. Untuk selanjutnya di sini ada sedikit sejarah mengenai kabel koaksial, di mana kabel koaksial sendiri pertama kali ditemukan pada tahun 1880 oleh seorang insinyur dan matematikawan Inggris, yaitu bernama Oliver Heaviside, di mana kabel koaksial sendiri ini pertama kali digunakan secara besar-besaran pada tahun 1940 untuk mentransmisikan data lintas benua oleh sebuah perusahaan. Yang selanjutnya di sini ada mengenai karakteristik secara umum mengenai kabel koaksial. Yang pertama ada kecepatan, di mana kabel koaksial memiliki kecepatan transmisi data sebesar 10 Mbps. Yang kedua ada panjang dari kabel koaksial. Kabel koaksial memiliki panjang maksimal 555 meter. Yang ketiga ada batasan koneksi, yaitu memiliki batasan koneksi hanya sebanyak 30 device. Yang keempat, ada ukuran konektor, di mana ukuran konektor dari kabel koaksial sendiri tergolong sedang, yaitu tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar. Yang kelima, ada bahan dari kabel koaksial sendiri, yaitu terbuat dari kawat baja berlapis tembaga dan dilapisi oleh beberapa isolator sebagai isolasi gangguan. Yang terakhir ada segmen, di mana setiap segmen dari kabel koaksial sendiri dilengkapi dengan ground. Dan di sini ada daftar spesifikasi kabel koaksial yang digunakan pada
jaringan data. Kabel koaksial sendiri itu memiliki beberapa tipe dengan karakteristik yang berbeda. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada RG6, di mana RG6 ini adalah kabel koaksial dengan karakteristik impedansi 75 ohm dan berisi inti konduktor 18 AWG. Inti dari RG6 sendiri ini terbuat dari kawat padat. Dan kabel koaksial RG6 ini digunakan untuk layanan internet broadband dan juga TV kabel, terutama jarak jauh. Yang kedua ada RG58, di mana RG58 adalah kabel koaksial dengan karakteristik impedansi sebesar 50 ohm dan inti 24 AWG. Pada tahun 1980-an, RG58 ini banyak digunakan sebagai media LAN Ethernet dengan kecepatan data 10 Mbps dan panjang maksimal 185 meter. Yang ketiga ada RG8, di mana RG8 adalah kabel koaksial dengan impedansi 50 ohm dan inti 10 AWG. RG8 ini sebagai media jaringan Ethernet dengan throughput 10 Mbps dan panjang maksimal 500 meter. Dan yang keempat ada RG59, di mana RG59 adalah kabel koaksial yang digunakan untuk koneksi jarak pendek, misalnya ketika mendistribusikan sinyal video dari penerima pusat untuk beberapa monitor. Yang selanjutnya di sini ada contoh penerapan kabel koaksial dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, contohnya seperti ada pada kabel antena TV, kabel LAN, kabel pada lift terowongan bawah tanah, dan peralatan militer, kabel koneksi antar hardware pada stasiun TV ataupun radio, serta kabel pemancar. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan juga kekurangan dari kabel koaksial sendiri. Di mana kelebihannya ada beberapa, yaitu yang pertama jarak maksimum kabel lebih panjang jika dibandingkan dengan twister pair cable. Yang kedua, harganya relatif murah. Yang ketiga, kuat menahan gangguan eksternal. Yang keempat, bisa digunakan untuk transmisi data analog dan juga digital. Yang kelima, memiliki bandwidth yang tergolong besar. Dan yang terakhir, kemungkinan terjadinya error itu lebih kecil. Selain memiliki kelebihan, kabel koaksial juga memiliki kekurangan, di mana kekurangannya adalah yang pertama, tidak bagus digunakan untuk topologi bus. Yang kedua, pemasangannya agak sulit. Yang ketiga, biaya perawatan mahal. Yang keempat, device yang terkoneksi hanya maksimal 30 unit. Yang terakhir, kabel koaksial sendiri itu tergolong kaku. Dan selanjutnya ada bagian dari pengkabelan koaksial dengan konektor BNC. Sebagian besar kabel koaksial diaplikasikan dengan konektor BNC seperti gambar yang ada di PPT, dan berbagai jenis adapter yang tersedia untuk konektor BNC itu seperti T-connector, barrel connector, dan juga terminator. Pada PPT slide ini terdapat gambar dari BNC cable termination, di mana instalasi pengkabelan koaksial menggunakan konektor BNC terdiri dari kabel koaksial dengan bagian ujung yang sudah dikupas, crimp barrel atau sleeve, center pin, dan juga konektor BNC. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan dari Alven. Selanjutnya untuk definisinya sendiri, definisi dari konektor dalam teknik elektronika sendiri merupakan suatu komponen elektromekanikal yang berfungsi untuk menghubungkan suatu rangkaian elektronika ke rangkaian elektronika lainnya.
maupun untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lainnya sesuai dengan namanya konektor yakni penghubung. Kemudian untuk jenis konektornya sendiri terdapat beberapa jenis yakni seperti konektor USB, konektor BNC, koaksial, dan konektor yang dirancang khusus untuk dipasangkan di PCB untuk menghubungkan satu rangkaian PCB dengan rangkaian PCB yang lain. Untuk selanjutnya, fungsi dari konektor BNC sendiri adalah yang pertama untuk menghubungkan antar kabel. Yang kedua, menghubungkan kabel dengan perangkat jaringan yang lain. Kemudian menghubungkan kabel ke T-konektor. Selanjutnya, yang terakhir ada konektor BNC digunakan untuk koneksi sinyal, seperti sinyal analog dan digital interface, serial sinyal video, kemudian amati radio antena, penerbangan elektronik, dan yang terakhir adalah untuk peralatan uji. Untuk jenis-jenisnya sendiri, di sini konektor BNC ke BNC. Jadi konektor ini digunakan untuk menyambungkan kabel dari BNC RG6 yang akan disampaikan ke monitor TV dan juga DVR. Kemudian ada BNC RG6 crimping. Jadi jenis konektor ini digunakan untuk sebagai penghubung antara kabel dengan perangkat CCTV yang ada. Kemudian selanjutnya ada BNC dengan RCA, yakni konektor untuk merubah BNC menjadi RCA yang akan dihubungkan dengan monitor atau ke TV. Selanjutnya juga ada BNC RG59 crimping, yakni jenis konektor yang digunakan untuk menghubungkan antara kabel dengan perangkat CCTV. Nah, konektor ini biasanya digunakan untuk kabel CCTV jenis RG59 yang memang banyak dipakai pemilik rumah maupun bangunan dalam instalasi sebuah CCTV. Yang terakhir ada BNC RG6 twice, yang ini konektor yang digunakan untuk menghubungkan sebuah kabel koaksial dengan slot BNC yang terdapat pada CCTV, kamera maupun DVR. Baik, selanjutnya kita masuk ke percobaan. Bisa langsung di next. Baik, sebelumnya ini ada sebuah video, mungkin bisa kita saksikan terlebih dahulu. Cek 1, 2, 3, 2, 1 dicoba. Baik, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mempersembahkan tentang cara menyambung kabel RG58. Saya sampaikan cara menyambung kabel RG58 atas permintaan penonton YouTube dari Malaysia yang inbox kepada saya. Sebenarnya untuk menyambung kabel RG58 maupun RG8 itu sudah ada konektornya. Untuk RG58 terbagi menjadi beberapa kabel, namanya ini kabel koaksial, istilahnya kabel koaksial, di mana ini yang tengah itu ada yang menyebut inner atau center, terus isolator, setelah isolator aluminium foil itu, aluminium foil pelindung, kemudian kabel serabut, ada yang dari tembaga, ada yang dari aluminium branded itu, terus isolator itu. Isolator pelindung bagian luar. Untuk menyambung kabel RG58 yang biasanya digunakan untuk antena radio, itu kan, antena radio HT maupun antena radio REG yang watt-watt kecil, bisa menggunakan soket SO dan penyambung soket SO itu, soket SOPL. Bisa menggunakan seperti ini, seperti contoh ini, kabel ini akan, yang RG58 akan disambung dengan kabel RG58 yang lainnya untuk memperpanjang kabel. Kita menggunakan penyambung ini, kita masukkan.
Terus yang satunya ini juga dimasukkan. Nah, ini untuk kabel sudah tersambung. Ini untuk kabel sudah tersambung. Ini apabila menggunakan yang penyambung, ini juga bisa menggunakan yang kecil, ini seperti ini, menggunakan sambungan ini. Ini menggunakan sambungan, sama juga. Yang penting kalau yang kecil ini bagian innernya, kalau yang serabut harus disolder biar kaku dan masuknya melekat pada penjepit di bagian dalam atau di bagian tengah. Terus untuk yang diminta ini adalah penyambungan secara manual, untuk kabel RG58 ini. Langkah pertama yaitu kabel RG58 itu yang akan disambungkan kita potong mungkin sepanjang 2 ruas jari, sepanjang 2 ruas jari ini, jari itu. Kemudian setelah dikupas bagian tengahnya dengan cutter secara hati-hati itu, juga di bagian di sini juga dilingkari untuk mempermudah pemotongan. Kita kupas. Nah, ini setelah dikupas bentuknya seperti ini. Terus kita lepas untuk isolator bagian depan, bagian luar, isolator bagian luar. Nah, ini terlepas. Setelah terlepas, kita seret ke belakang untuk yang bagian serabutnya. Yang bagian serabut ini seret ke belakang. Nah, terus bagian satunya juga demikian, yang akan disambung, 2 kabel yang akan disambung. Terus kita siapkan bekas dari spidol yang gunanya nanti sebagai penyangga bagian luar. Setelah itu spidol itu dipotong sepanjang kira-kira sepanjang sambungan yang akan disambung. Nah, untuk penyambungan saya contohkan bagian inner atau center. Untuk menyambung kabel yang kuat, saya contohkan ini bagian inner yang tengah. Ini kita kupas. Nah, kita kupas. Nah, kita sejajarkan seperti ini. Setelah sejajar, ini kita pelintir atau putar kabel itu. Kita pelintir atau putar, kemudian disejajarkan. Setelah sejajar, kita putar sekali ini, putar sekali gini. Nah, ini diputar sekali. Kemudian tekuk berlawanan arah. Yang bagian kini kita putar kabelnya, yang bagian kiri juga diputar. Jadi saling terkait. Ini tidak akan lepas. Walaupun kita tarik secara kuat, ini tidak akan lepas. Lain dengan kebanyakan yang menyambung kabel itu disejajarkan, terus ditempelkan, diputar. Yang biasanya kalau
penyambungan secara awam itu hanya begini. Ini kalau ditarik lepas, tapi kalau kita putar sekali sampai terkait, setelah itu kita lilitkan di masing-masing di kanan dan di kiri berlawanan arah, jadi saling terkunci itu. Setelah itu, setelah bagian innernya kita sambung seperti yang tadi, seperti ini, kita bisa langsung dipotong, ini bisa dirapikan pinggir-pinggirnya yang lebih itu, ataupun kita bisa disolder. Nah, ini yang punya saya disolder. Setelah disolder kita rapikan, bentuknya seperti ini. Kemudian kita siapkan isolasi. Biasanya saya kalau menyambung suatu kabel itu menggunakan 2 isolasi. Yang pertama biasanya saya gunakan isolasi kertas, karena isolasi kertas tahan terhadap panas, namun tidak tahan terhadap air. Nah, kita isolasi ini menggunakan isolasi kertas, kemudian isolasi yang hitam, sehingga terbentuk seperti ini. Kemudian kita rapatkan aluminium foil itu, kita kembalikan, termasuk serabut-serabutnya kita kembalikan. Kalau kurang menut, kemudian kita sambungkan, rapatkan. Kalau benar-benar yakin rapat, saling bertemu serabutnya, bisa langsung ataupun tidak usah disolder. Kalau punya saya disolder. Nah, ini saling bertemu. Kalau berhubung ini masih ada kelihatan hitam-hitamnya, bisa menggunakan aluminium foil untuk melindungi bagian outer ini, dilindungi pakai aluminium foil, atau isi dari rokok di dalam itu yang grenjeng, kalau bahasa Jawanya itu grenjeng rokok itu yang seperti aluminium itu, sama saja itu kita lilitkan, kemudian kita isolasi seperti ini yang rapat. Setelah itu potongan dari spidol itu dimasukkan untuk mencegah kabel, karena kabel ini sudah bukan aslinya, karena ini kabel ini sambungan, mungkin pada saat pemasangan atau kabel yang sering dipakai mobilitas, sering digulung, terus dipakai lagi, digulung lagi, lebih baik menggunakan penyangga. Ini saya untuk penyangga saya menggunakan spidol bekas, tabungnya diambil, dimasukkan, kemudian diisolasi. Bentuknya seperti ini. Jadi mencegah air masuk ataupun mencegah patahnya solderan atau lepasnya sambungan kabel, sehingga menutup rapat. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan cara menyambung kabel RG58. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih. Baik, tadi untuk tutorial penyambungan kabelnya ya, karena memang belum bisa dilakukan secara offline. Untuk selanjutnya ada pengujian. Yang pertama, pengujiannya ada 2 di sini. Yang pertama pengujian impedansi kabel, yang kedua adalah losis pada kabel. Yang pertama kita di sini pengujian impedansi kabel. Jadi di sini dari kabel koaksial RG58 sendiri memiliki impedansi 50 ohm dengan diketahui rumus impedansinya sama 1/2 kali pi akar 0 per epsilon ln D per D. Jadi D besarnya sendiri adalah diameter bagian kabel terluar, sedangkan D kecil merupakan diameter bagian dalam. Ditemukan 138 ohm per akar epsilon dari R di log 10 per D per D. Oke, langsung kita bisa di next, Mas Mikdad.
Baik, di sini mohon maaf sebelumnya, ini bukan sigma ya, jadi ini adalah epsilon R, epsilon ini sama dengan K, sama dengan 2,95, ini dari data yang kami peroleh dari jurnal ya. Kemudian di sini diketahui diameter luarnya sebesar 4,95 mm. Kemudian untuk diameter dalamnya 0,91 mm ya, ini mohon maaf sebelumnya terdapat kesalahan penulisan, sehingga kita masukkan ke rumus dan diperoleh hasil impedansinya secara perhitungan sebesar 59,1 ohm. Bisa di next Mas Mikdad. Oke, jadi dapat kita ketahui di sini berdasarkan hasil perhitungan sendiri dapat dilihat bahwa hasilnya memiliki perbedaan sebesar 9,1 ohm dengan dikurangkan dari nilai impedansi dari datasheet yang sudah didapatkan yakni sebesar 50 ohm. Jadi 59,1 dikurangi 50. Oke, bisa di next lagi Mas Mikdad. Oke, yang kedua ada pengujian losis kabel. Nah, di sini kami juga mencantumkan sumber dari data jurnal yang sudah kami dapatkan. Nah, di sini kami mengambil sampel sebanyak 10 dengan frekuensi gigahertz ya. Jadi dapat diketahui di sini untuk frekuensi 1 GHz sendiri terjadi lusus atau redaman sebesar 0,354 desibel. Dan di frekuensi kedua sebesar 2 GHz juga didapatkan 0,51 dan seterusnya hingga di frekuensi ke 10 GHz didapatkan redaman atau losses sebesar 1,587 desibel. Bisa di indeks lagi Mas Bida. Jadi dapat kita analisa ya dari pengujian yang sudah dilakukan untuk nilai impedansi sendiri didapatkan selisih 9,1 ohm dengan nilai impedansi perhitungan 59,1 ohm, sedangkan nilai impedansi yang diketahui dari datasheet sendiri 50 ohm. Kemudian untuk data pengujian losis kabelnya didapatkan bahwa semakin naik frekuensinya maka redaman atau losis yang dihasilkan juga akan semakin besar. Bisa di next, Mas Mikdad. Sehingga kesimpulan yang dapat kita tarik dari percobaan yang sudah dilakukan yang pertama adalah disimpulkan bahwa impedansi yang dihasilkan antara perhitungan dan juga dari datasheet selisihnya cukup besar, yakni sebesar 9,1 ohm. Kemudian selanjutnya untuk redaman yang dihasilkan juga akan semakin besar apabila frekuensinya juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan dari bahan konduktor dari kabel koaksial yang juga semakin panas. Bisa di next Mas Yuda. Baik, ini untuk daftar pustaka dan juga sumber referensi yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan dari jurnal dari Bapak Suryanto, kemudian kami juga menggunakan modul praktikum dari Pak Amran, kemudian kami juga mendapatkan datasheet dari Koaksial Datasheet RG58, dan laman web dari Muzikri Nur Alam dengan judul kabel koaksial bagian fungsi, karakteristik, dan jenisnya. Sekian presentasi dari kami. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bu Niha maupun dari teman-teman. Saya persilahkan. Oke, silahkan teman-teman. Mungkin ada yang mau menanyakan ke Mbak Ika sama Mbak Alvenia. Sudah jelas semua ini. Hari ini nggak ada yang tanya ini ke Mbak Ika, Mbak Alvenia sudah jelas.
Halo? Dengar suara saya semuanya? Mendengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, sudah jelas semua ini yang diterangkan ini. Kok nggak ada yang tanya? Oke, jadi saya akan menambahkan penjelasan dari Mbak Ika sama Mbak Avenia. Jadi rugi-rugi atau losses dari kabel tembaga atau koaksial ini ada 3 macam. Jadi ada losses tembaga, ada losses dielektrik, ada losses radiasi. Nah, yang dibuat percobaan itu adalah losses tembaga. Jadi losses tembaga ini disebabkan oleh makin tingginya frekuensi, maka akan semakin besar resistansi yang timbul akibat skin effect. Jadi mengakibatkan rugi-rugi saluran yang disebabkan oleh frekuensi yang semakin tinggi. Kemudian yang kedua adalah rugi-rugi di elektrik. Jadi rugi-rugi ini itu disebabkan oleh pemanasan yang terjadi pada kawat penghantar, di mana daya yang dikirimkan berubah menjadi panas yang terjadi pada bahan dielektrik ini. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu rugi-rugi radiasi, di mana losses ini terjadi akibat adanya medan-medan elektromagnetik yang berada di sekitar kawat penghantar tadi. Kemudian rugi-rugi ini juga bisa disebabkan oleh konektor. Jadi semakin banyak konektor kan, jadi kawat kabel tembaga atau koaksial tadi itu bisa disambung-sambung gitu kan. Tapi dia ada maksimal jaraknya karena akan mempengaruhi kualitas sinyal yang diterima. Nah, semakin banyak konektor yang digunakan itu maka akan semakin besar losses yang ada di kabel itu. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Mbak Ika bisa ditampilkan PPT untuk yang rumus impedansi tadi? Ini Bu, rumusnya. Oke. Terus ini next yang perhitungan satunya. Di rumah 1,39. Epsilon R
Sama ini Bu, mohon maaf sebelumnya itu akar 2,95 bukan 2195. Ada Oke. kesalahan. 0,9. Meter. Itu udah benar Mbak perhitungannya? Kalau dari saya sama Alvan kemarin ngitungnya dapat segitu Bu. Pakai kalkulator juga kemarin. Oke, sebentar. Itu yang log 10-nya hasilnya berapa? Oke, nanti dituliskan persentase error dari ini ya, dari impedansinya ini. Iya Bu, baik.
Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Berarti ini nanti PPT-nya saya kumpulkan ke Ibu juga nih? Ya, nanti saya upload di Google Drive. Saya buatkan link. Jadi untuk link upload tugas dan upload laporan nanti ada sendiri. Nanti untuk bahan penilaian saya. Kemudian jika tidak ada pertanyaan, berarti saya yang akan bertanya kepada teman-teman. Oke, coba Mas Hadid Malik. Bisa dijelaskan apa aja yang tadi dijelaskan oleh Mbak Alvenia dan Mbak Ika? Ya, Bu, siap. Jadi tadi kan Mbak Alvenia sama Ika itu sebelumnya suara saya sudah terdengar apa belum? Ya, sudah, Mas. Oke, siap. Sebentar, Bu. Ya, tadi kan Mbak Ika sama Mbak Alvenia membahas tentang perakitan kabel koaksial, Bu ya. Nah, tadi itu untuk kabel koaksial sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada yang namanya inti atau inner tadi yang dijelaskan oleh videonya juga. Terus ada konduktornya, terus ada isolator dalam sama isolator luar sama atau grounding tadi itu. Nah, terus untuk masing-masing dari rincian bagian dari kabel itu ada fungsinya tersendiri, Bu. Kalau untuk yang inti kabelnya itu buat sebagai transmisi datanya atau informasi datanya. Terus kalau untuk yang konduktor sebagai ya penghantarnya itu, terus ada isolator dalam sama luar. Kalau isolator dalam itu untuk mengurangi hambatan-hambatan atau kayak intervensi dari keeroran dari kelistrikan yang terjadi. Terus kalau untuk isolator luar itu untuk melindungi kabelnya dari hal-hal yang terjadi di luar, entah itu kayak basah atau mungkin dari kesalahan dari lingkungan sekitar lah, kayak gitu kurang lebih. Nah, terus juga dijelaskan ada sejarah-sejarahnya sedikit, yaitu tadi itu kalau nggak salah namanya untuk penamanya itu ada Oliver Heaviside ya kalau nggak salah. Terus di tahun 1940 itu digunakan secara besar-besaran oleh sebuah perusahaan untuk menyalurkan data untuk lintas benua kalau nggak salah. Nah, terus juga ada karakteristiknya, yaitu untuk karakteristik kabel koaksial itu tadi itu ada kecepatannya. Kalau nggak salah memiliki kecepatannya itu transmisinya itu 10 Mbps. Terus panjang maksimalnya itu 555 meter. Terus juga ada batasan koneksinya itu 30 device. Terus juga ukuran konektornya itu tergolong sedang ukurannya, jadi tidak besar dan tidak terlalu kecil juga. Terus bahannya itu tadi kan ada yang dari kawat baja atau tembaga, terus juga dilapisi isolator. Tadi kan ada isolatornya berupa itu plastik atau aluminium foil tadi ya di videonya. Nah, terus juga ada setiap segmennya itu dilengkapi oleh ground tadi. Terus tadi juga ada contoh penerapannya, yaitu buat kabel antena TV, terus kabel LAN atau Ethernet, terus juga kabel lift kalau nggak salah tadi. Terus juga ada ini kelebihan sama kekurangannya. Terus kelebihannya tadi itu kalau nggak salah harganya lebih relatif murah, tapi kekurangannya itu biaya perawatannya yang mahal. Terus kelebihannya itu kemungkinan errornya itu lebih kecil. Untuk kekurangannya itu kabelnya agak kaku tadi untuk pengolongan bentuknya. Terus ada pengkabelan koaksial dengan konektor BNC kalau nggak salah. Ya, terus itu kan dijelaskan tentang cara-cara penyambungan kabel koaksial kalau nggak salah ya. Nah,
Itu tadi itu ada beberapa jenis-jenisnya, yaitu ada yang dari BNC ke BNC, terus ada BNC ke jenis-jenis kabel koaksial yaitu RG6, RG59 dan lain-lainnya. Terus akhirnya ditampilkan sebuah video percobaan yang video YouTube tadi itu ya. Jadi videonya tadi itu kan ada 2 cara penyambungan ya kalau nggak salah. Yaitu ada yang menggunakan konektor, terus juga ada yang disambungkan secara manual. Kalau untuk yang disambungkan secara konektor ya kabel koaksialnya itu tinggal dimasukkan ke konektor, tiap-tiap kabel yang akan digabungkan terus tinggal dimasukkan kayak gitu. Terus kalau untuk yang manual itu ya pertama kita harus ngelupas dulu, buka lapisan luarnya ya supaya ditemukan inti kabelnya, terus baru nanti digabungkan inti kabelnya. Terus jika sudah ya tadi kan ditutupi oleh isolasi kertas sama lakban ya. Terus kalau kurang rapi bisa disolder tadi kata bapaknya. Terus jika sudah ya kita rapikan kembali untuk ditutupi aluminium foil dan serabut-serabutnya. Terus jika sudah ditutup lagi dengan lakban, terus ditambahi tadi menggunakan bekas tutup spidol untuk sebagai penyangga agar kabel yang telah disambungkan itu tidak rusak atau tidak lepas mungkin. Supaya karena kan tadi kan kalau kabel-kabel yang sering dipakai untuk digulung takutnya nanti bisa mengganggu atau merusak dari sambungan kabel yang disambungkan secara manual itu tadi. Terus habis itu dilakban kembali. Terus setelah dipaparkan video tadi itu terdapat rumus impedansi ini ya, yaitu Z0 sama dengan 1/2pi tadi akar N per epsilon ln D besar per D kecil. Nah, kalau untuk yang D besar kan diameter kabel terluar, kalau D kecil itu diameter bagian dalam. Terus ini ada contoh soalnya untuk penghitungan impedansi. Terus tadi ada pengujian losis kabel ya. Untuk yang dipresentasikan sama teman-teman ini kan tadi losis secara tembaga kalau nggak salah ya. Jadi semakin besar frekuensinya itu semakin besar juga losis atau redamannya. Terus juga ada tadi ada tambahan dari Buniha, ada losis secara elektrik sama maaf tadi lupa salah satunya kayaknya. Jadi kalau elektrik tadi itu sama radiasi ya. Kalau elektrik tadi itu losesnya dikarenakan adanya hantaran listrik yang membuat kabel itu menjadi panas, jadi adanya redaman atau losses. Terus untuk yang radiasi itu dikarenakan adanya gelombang elektromagnetik yang tercipta karena adanya transmisi data yang menggunakan listrik itu tadi. Akhirnya ada redaman lossesnya. Ya mungkin seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Hadid. Mbak Ika, tolong ini yang referensinya tadi, aku mau lihat referensinya. Tadi yang jurnal yang untuk jurnal yang untuk jurnalnya saya kirim bentuk PDF nih Bu, yang dari Usum nih. Oke, yang ini sama yang koaksial kabel datasheet ya. Yang ini sudah dicantumkan yang jurnal bukti untuk ketika dia frekuensi makin tinggi maka lossesnya makin tinggi. Di jurnalnya itu nih Bu. Ya, itu jangan dicantumkan juga ya. Kemudian untuk yang ini Mbak, yang modul praktikum ya oleh Bapak Haryadi Amran itu mending Bapak Haryadi Amrannya dihapuskan karena kita nggak tahu. Kadang pembuatan modul tidak hanya satu orang, tapi bisa lebih dari satu orang karena takutnya nanti ada yang membaca kan nggak enak jadinya karena yang ikut buat modul tidak dicantumkan, maka namanya tidak usah dicantumkan karena modul praktikum untuk semua dosen pasti akan sama.
Jadi modul praktikum disusun oleh beberapa dosen dan akan digunakan oleh semua dosen seperti itu. Karena untuk menghormati pembuat modulnya. Baik, Bu. Nanti berarti hanya dituliskan modul praktikum saja ya, Bu, untuk yang Iya, Bu. poin referensi kedua. Iya, benar. Terus untuk laporannya ya dikumpulkan maksimal sebelum perkuliahan minggu depan dimulai. Jadi silakan di upload laporannya, terserah kalian, yang penting maksimal di minggu berikutnya. Jadi tidak harus hari ini, silakan diupload minggu berikutnya. Kemudian untuk linknya nanti akan saya berikan ke PJ-nya ya. Nah kan ini laporannya tidak usah hari ini, jadi langsung minggu depannya. Untuk laporannya ini kan karena kelompokan ya, kemana saya bilangnya kelompokan ya? Iya, Bu. Iya, betul. Oke, jadi satu kelompok satu, tapi harus isinya padat dan jelas ya. Jadi jangan ecek-ecek cuma berapa baris aja, terus kemudian penjelasannya kurang lengkap, jangan seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Mohon maaf Bu, izin bertanya. Oke, silahkan. Iya Bu, mengenai laporan lapresnya itu susunannya apakah sama seperti lapres-lapres pada umumnya? Apa ada yang beda gitu Bu? Sama Mbak, jadi susunannya itu laporan pendahuluan, kemudian laporan sementara. Laporan sementaranya ini jadi diisi bagaimana sih langkah-langkahnya, cara apa namanya? Oh ya, laporan sementaranya ini ya, presentasi ini ya. Jadi gini, jadi untuk laporan sementara ini tidak usah untuk yang perakitan ini karena kan datanya ini kan kita tidak mengukur kan, biasanya kalau laporan sementara kan kita mengukur ya. Untuk yang perakitan ini silahkan langsung dibuat analisanya aja, laporan pendahuluan dan analisa ya. Tapi untuk yang praktikum yang selanjutnya yang menggunakan hyperterminal ya, itu nanti tetap semua melakukan percobaannya karena nanti kan dia berbasisnya software. Meskipun pemrograman soket itu juga pemrograman soket, kemudian yang software-software itu kita masih bisa melakukan sendiri-sendiri. Jadi tiap kelompok mengerjakan percobaannya seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Baik Bu, terima kasih. Berarti izin konfirmasi saja Bu. Berarti ini yang percobaan yang kelompok 1, praktikum 1 ini berarti tidak usah ya Bu? Ya, percobaannya nggak usah. Ini kan jadi kalian langsung menganalisa apa yang diterangkan oleh teman-teman kalian tadi. Oh ya, baik Bu. Izin bertanya lagi Bu, untuk yang praktikum kedepannya itu yang software soket itu apa ya Bu? Jadi kalau yang praktikum selanjutnya, nanti itu praktikum 56 itu menggunakan, itu kan komunikasi serial ya. Jadi komunikasi serial biasanya kalau di perangkat lama itu masih ada, tapi kalau yang laptop yang zaman sekarang ini sudah tidak ada, tidak bisa digunakan untuk komunikasi serial karena portnya udah nggak ada kan, DB9 biasanya. Nah itu nanti bisa menggunakan port virtual, terus kemudian ada software hyperterminal. Jadi biasanya kalau Windows XP itu hyperterminalnya sudah ada di laptop di Windows XP. Lah kalau Windows 10 ini itu tidak ada bawaan hyperterminalnya. Nanti kita install sendiri, kemudian port virtualnya juga install sendiri. Nanti kita hitung berapa sih pengiriman data dari PC 1 ke PC 2 itu seperti apa, seperti itu. Nah, nanti softwarenya sudah saya disediakan, tinggal download aja. Kemudian untuk yang pemrograman soket itu untuk pengiriman data. Jadi kalian nanti menggunakan OS Ubuntu
OS Linux. Yang Ubuntu bisa, yang Debian bisa, terserah kalian. Nanti diinstal di laptop kalian menggunakan yang VirtualBox itu untuk pengiriman PC1 ke PC2, pemrograman soket itu menggunakan bahasa C. Kan udah pernah toh katanya untuk ini menggunakan OS Linux. Iya. Iya, Udah, itu Bu. nanti Kebetulan juga udah terpasang, Bu. apanya? VirtualBox-nya, Bu, sama buat semester 3 kemarin, Bu. Jadi masih ada di laptop, Bu. Oh ya, wis. Oke, jadi enak tinggal menggunakan untuk pemrograman soketnya. Ya, nanti kalau itu kan kita bisa coba sendiri-sendiri. Jadi itu ada percobaannya kalau yang software. Seperti itu ya. ya baik Bu, terima kasih Bu. Ya, oke, nanti untuk yang praktikum 2, 3, 4 nanti saya kabari lagi ya. Apakah nanti mahasiswa diizinkan masuk atau tidak ya. Nanti kalau diizinkan masuk dan PLP-nya sudah sembuh, nanti kita bisa ke kampus untuk mengambil kabelnya. Iya Bu, baik Bu. Oke, untuk perkuliahan hari ini sampai sini saja ya. Terima kasih atas kehadirannya dan kerjasamanya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan kalian kelak. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa dipermudah urusannya untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.